pagi Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya bidan yang bertugas pada hari ini. Apa ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu, saya mau bertanya, kok saya belum hamil-hamil juga ya? Padahal saya sudah menikah 1 tahun yang lalu dan saya juga sudah teratur melakukan hubungan Bu. Oh baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mencari tahu di internet atau yang lain? Sudah Bu, saya sudah browsing. Ada fertilitas dan saya sudah browsing, ada fertilitas dan infertilitas, tapi saya belum paham Bu. Baik Ibu, jadi ini nanti akan saya jelasin sedikit yang mengenai fertilitas dan infertilitas. Nah, itu mengenai pengertian, gejala, dan tata pengatasannya. Nanti saya akan memberi baik Ibu, jadi ini nanti saya akan jelasin sedikit yang mengenai fertilitas dan infertilitas. Nah, itu mengenai pengertian, gejala, dan tata pengatasannya. Nanti saya akan memberi pertanyaan kepada Ibu dan Ibu juga bisa bertanya kepada saya juga. Baik Bu. Nah, langsung saja saya mulai ya Bu. Ibu sudah siap kan? Baik, saya izin cuci tangan dan menutup pintu terlebih dahulu ya Bu, untuk menjaga privasi Ibu. Oh iya, baik Bu. Stop. Stop. Baik, sambil mencatat terlebih dahulu, dengan Ibu siapa ya? Saya Manda Bu. Umur berapa? Umur saya 25 tahun. Oh, masih 25 tahun. Agama Ibu Islam ya? Iya Bu. Suku bangsanya apa Ibu? Saya Jawa Bu. Golongan darah apa ya? Golongan darah saya O Bu. Untuk pendidikan terakhirnya, Saya tamatan SMA. untuk pekerjaan Ibu, Saya bekerja di bank. ini untuk status pernikahannya sudah menikah ya Bu? Sudah menikah Bu. Untuk namanya di mana alamatnya di mana Ibu? Untuk alamatnya di mana ya Ibu? Magetan RT 4 RW 1. Ada nomor HP yang bisa dihubungin Bu? Ada Bu. Ya baik, jadi ini sudah Iya baik, jadi ini sudah menikah ya Bu. Ini pernikahan pertama atau yang bagaimana Ibu? Iya, ini pertama. Baik Ibu, Ibu menikah pada umur berapa ya? Umur 24 tahun Bu. Baik, masih muda ya Bu. Lalu suami Ibu umur berapa saat menikah? Umur 26 tahun Bu. Selama pernikahan berarti sudah 1 tahun ya Ibu. Baik Ibu, jadi ini langsung saya jelasin mengenai fertilitas dan infertilitas ya Bu. Nah, untuk fertilitas itu sendiri merupakan kemampuan seorang pasangan suami istri untuk menghasilkan keturunan yang hidup. Kemampuan ini terhitung dalam 1 tahun dan sudah melakukan hubungan suami istri secara teratur, tetapi belum berhasil memiliki keturunan. Nah, kembalikannya untuk infertilitas, yaitu ketidakmampuan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan padahal sudah melakukan hubungan suami istri secara teratur dalam waktu 1 tahun. Jadi syarat-syarat pemeriksaan infertil itu ada 4. Yang pertama, usia ibu sekitar 20-30 tahun dan baru dilakukan pemeriksaan setelah ibu dan suami berusaha mendapatkan anak selama 1 tahun. Jika sudah dilakukan 1 tahun dan belum berhasil, maka bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan itu seperti apa ya Bu?
Untuk jenis-jenis pemeriksaan itu bisa dilakukan dengan kurva suhu basal, yaitu pengukuran kenaikan suhu basal setelah selesai ovulasi dan itu dipengaruhi oleh hormon progesteron. Pemeriksaan lendir seksual Pemeriksaan lendir serviks atau masus serviks itu biasanya kental menjadi kental dan itu juga disebabkan oleh hormon progesteron. Jika lendirnya kental akan sulit dilalui oleh sperma. Tes versi, jadi lendirnya diambil untuk diuji di laboratorium. Uji pasca sulfus yaitu uji setelah berhubungan sekitar 2-12 jam. Itu nanti diambil lendirnya lalu diujikan apakah itu stabil atau tidak. Yang terakhir itu bisa melalui LH test, jadi itu mengukur kadar UH pada urin seperti tes kehamilan, tapi ini nanti untuk mengukur kekebalannya. Nah, selanjutnya kelainan yang mempengaruhi itu ada kelainan mekanis, misalnya hipertensi, ejakulasi, dan penutupan vaginal. Nah, selanjutnya kelainan yang mempengaruhi itu ada kelainan mekanis, misalnya hipertensi, ejakulasi dini, penutupan jectus deferens, hypospedia, phimosis. Nah, jadi itu kelainan dari alat mbok sedaya. Nah, selanjutnya kelainan yang mempengaruhi itu ada kelainan mekanis, misalnya hipertensi, ejakulasi dini, penutupan jectus deferens, hypospedia, phimosis. Nah, jadi itu kelainan dari alat kelamin. Dari pria itu sendiri dapat diakibatkan infertilitas struktural 35% sampai 45%. Untuk penyebab infertilitas pada wanita itu bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya gangguan ovulasi, bisa terjadi gangguan pada ovum dan gangguan hormonal. Gangguan ovarium itu bisa disebabkan oleh faktor usia, terus adanya hormon pada indung telur, dan gangguan lain yang menyebabkan sel telur itu tidak dapat matang. Nah, untuk gangguan hormonnya disebabkan bagian dari otak, yaitu untuk gangguan hormonnya itu disebabkan bagian dari otak, yaitu hypothalamus dan hipofisis tidak dapat memproduksi. Kelainan mekanis yang dapat mengakibatkan perubahan itu sendiri, contohnya kelainan tuba, endometriosis, kelainan tulang belakang dan selaput darah, dan kelainan rahim. Nah, untuk kelainan tuba itu sendiri dapat disebabkan karena adanya penjempitan, perlekatan maupun penyumbatan pada tuba itu sendiri. Untuk kelainan rahim bisa dikarenakan bawaan dan bentuknya yang tidak normal maupun ada penyakit. Sampai sini ada yang Ibu tanyakan dulu. Untuk mengetahui terjadi infertil atau tidak itu gimana ya, Bu? Untuk mengetahuinya itu bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, sebelum pemeriksaan Ibu harus memenuhi persyaratan dahulu, Ibu. Baik, Ibu, untuk faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas itu bisa dari umur, pendidikan, umur Ibu, dan
suami pada saat perkawinan pertama. Banyaknya perkawinan, pekerjaan itu dan suami. Baik Ibu, untuk faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas. Baik Ibu, untuk faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas bisa dari umur, pendidikan, umur Ibu dan suami pada saat perkawinan pertama. Banyaknya perkawinan, pekerjaan Ibu dan suami, prioritas, penggunaan obat kontrasepsi, contohnya KB atau urbanisasi dan pencipta. Oke, manggu. Ayo jadi. Oke. Nah, Ibu, tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai pengertian infertilitas. Nah, seorang melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat tetapi belum juga memiliki anak. Nah, untuk faktor yang menjadi penyebab infertilitas itu sendiri bermacam-macam, Ibu. Saya akan menjelaskan pada Ibu. Jadi, faktor infertilitas itu ada dua macam, yaitu pertama, infertil yang disengaja, maksudnya perusahaan suami istri ini menggunakan KB atau alat kontrasepsi, bisa menggunakan kontrasepsi. Jadi di sini Ibu banyak ngomong. Nah, Ibu, tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai pengertian infertilitas. Nah, seseorang itu dapat dikatakan infertilitas kan? Jadi faktor infertilitas itu ada dua macam, yaitu pertama, infertil yang disengaja, maksudnya pasangan suami istri ini menggunakan KB atau alat menggunakan KB atau alat kontrasepsi, bisa menggunakan. Jadi di sini pasangan suami istri memang merencanakan untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu. Lalu kedua itu ada infertil, yaitu tidak disengaja. Nah, ini bisa terjadi baik pada pihak suami maupun istri. Jadi kesalahan istri saja tetapi dari pihak suami. Nah, untuk yang pihak suami itu bisa terjadi karena satu, gangguan spermatogenesis, yaitu tidak mempunyai testis untuk menghasilkan sperma atau terjadi kerusakan pada sel-sel testis. Nah, itu misalnya terjadi aspemia, yaitu laki-laki tidak dapat mengeluarkan air mani saat ejakulasi. Kemudian ada hipospemia, yaitu laki-laki sama memiliki sedikit cairan sperma. Fase terminasi, baik. Jadi sudah saya jelaskan ya Bu, dan sudah bisa dimengerti sebelumnya. Apakah Ibu baik, jadi ini sudah saya jelaskan ya Ibu, dan sudah bisa dimengerti sebelumnya. Boleh Ibu menyampaikan kembali apa yang sudah saya sampaikan tadi? Bisa Ibu. Tadi sudah dijelaskan pengertian, penyebab, dan tindakan. Baik, bagus sekali Ibu, sudah paham. Ada yang ditanyakan lagi? Ada pertanyaan lagi? Boleh Ibu tanyakan atau melakukan pemeriksaan, bisa datang dengan suami. Iya Bu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas kunjungannya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat memiliki anak Ibu. Amin. Permisi Bu. Baik, silakan Ibu.